Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan membahas mengenai berita utama di Indonesia dengan topik yaitu kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau singkatannya sebagai LPEI. Sebelum kita memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama Bunga Dwi Meina, yang kedua Ira Cakrawati, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Lutfi Eka Haryanto. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya, Ira Cakrawati. Latar belakang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas mendukung ekspor nasional melalui pembiayaan dan penjaminan. Didirikan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009, LPEI berperan penting dalam mendukung daya saing ekspor nasional. Sayangnya, kelemahan tata kelola dan kontrol internal telah membuka celah terjadinya korupsi dalam penyaluran kredit. Kronologi kasus. Kasus mulai terungkap sejak 10 Mei 2023 ketika KPK menerima laporan adanya dugaan korupsi dalam penyaluran kredit ekspor. Selanjutnya 1 Februari 2024 BPK juga melaporkan kejanggalan dana pemberian fasilitas kredit berjumlah 81 miliar. 13 Februari 2024 KPK memulai penyelidikan resmi. 18 Maret 2024 Menteri Keuangan ikut melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. 19 Maret 2024, KPK meningkatkan status kepenyidikan, mengungkap dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kredit oleh PT PE. 26 Juli 2024, KPK menetapkan 7 tersangka. Agustus 2024, kasus resmi dilimpahkan ke KPK oleh Kejaksaan Agung. Maret 2025, total tersangka bertambah menjadi 12 orang, termasuk dugaan konflik kepentingan antara Direktur LPEI dan debitur PT PE. Total kerugian tahap awal diperkirakan mencapai 2,505 triliun, dengan kerugian besar dari 4 debitur yaitu PT RII, PT SMR, PT SRI, dan PT BRS. Modus korupsi yang terjadi, pertama pemudahan kredit tanpa kontrol, yaitu direksi LPEI memberikan kredit meskipun debitur tidak layak tanpa kontrol penggunaan dana. 2. Pemalsuan dokumen, PT PE memasukkan dokumen seperti purchase order dan invoice untuk mencairkan kredit. 3. Manipulasi laporan keuangan atau window dressing. Laporan keuangan dipalsukan agar terlihat layak mendapatkan kredit, padahal kondisi keuangan sebenarnya buruk. 4. Dana tidak digunakan sesuai perjanjian ekspor, tetapi dialihkan untuk kepentingan lain termasuk investasi di sektor berbeda. Tersangka dan penahanan. Penyelidik KPK telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di dalam kasus ini, baik dari jajaran direksi LPEI maupun pihak debitur, khususnya dari PT Petro Energi atau PT PE. Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh KPK dan pemberitaan media nasional, berikut adalah beberapa pihak yang telah resmi menjadi tersangka di dalam kasus ini. Yang pertama ada Dwi Wahyudi dan Arief Setiawan, keduanya adalah direksi LPEI. Mereka diduga terlibat dalam mempermudah proses pemberian kredit kepada PT EE meskipun debitur tidak memenuhi syarat kelayakan. Keduanya dicurigai melakukan pelanggaran prosedur dan kode etik dalam penyaluran kredit, serta menerima gratifikasi dari debitur untuk memperlancar proses pencairan dana. Yang kedua ada Jimmy Marsin. Jimmy Marsin merupakan komisaris utama dari PT PE, diduga bertindak sebagai otak utama di balik pemalsuan dokumen, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan dana kredit. Ia dianggap bertanggung jawab atas skema pengajuan kredit yang tidak sesuai prosedur dan perjanjian. Yang ketiga ada direktur utama. Hingga saat ini KPK belum mengungkapkan nama direktur utama dari PT PE yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini biasanya dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut atau karena masih dalam proses klarifikasi identitas. Selanjutnya ada Susi Mira Dewi Sugiyarta. Beliau adalah direktur dari PT PE. Susi Mira Dewi Sugiyarta diduga terlibat dalam proses pemalsuan dokumen dan manipulasi laporan keuangan yang menjadi syarat pencairan kredit dari LPEI. Ia juga dianggap bertanggung jawab atas penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian. Untuk penahanan, KPK melakukan penahanan terhadap 2 tersangka dari PT PE, yaitu Jimmy Marsin dan Susi Mira Dewi Sugiyarta. Penahanan ini dilakukan sebagai upaya paksa untuk mempermudah proses penyelidikan
dan mencegah tersangka menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi. Berdasarkan pemberitaan, kedua tersangka ditahan selama 20 hari di cabang rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur. Selama 20 hari ini, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2025, penahanan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memperkuat alat bukti dan mempercepat proses hukum terhadap para tersangka. Selama penahanan, KPK juga terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkapkan kepentingan pihak lain dan melacak aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Kerugian negara dan pemulihan aset. Total kerugian negara mencapai 11,7 triliun dari 11 debitur bermasalah. Khusus dari PT PE, kerugian mencapai 18 juta US dollar dan 549 miliar. KPK juga menyita 24 aset berupa tanah dan bangunan senilai 882 miliar untuk aset recovery. Aset tersebar di Jabodetabek dan Surabaya. Langkah ini diambil untuk memulihkan sebagian kerugian dan untuk mencegah aset-aset tersebut dijual, dialihkan atau dihilangkan oleh para tersangka, sehingga negara tetap memiliki hak atas aset tersebut. Ekonomi dan tata kelola. Kasus ini merusak reputasi LPEI dan menurunkan kepercayaan para investor. LPEI harus menerima tambahan modal dari pemerintah akibat tekanan finansial. Tata kelola internal terbukti lemah, proses pemberian kredit minim dari pengawasan, dan kontrol internal gagal mendeteksi manipulasi. Perlu pembaruan sistem dan peningkatan transparansi agar kasus serupa tidak terulang. Selanjutnya yaitu upaya penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi secara aktif melakukan pemeriksaan saksi, penahanan tersangka, dan penyitaan aset. Kasus diperluas ke 10 debitur-debitur lainnya yang bermasalah. Tujuan utama dari penegakan hukum ini yaitu menyelamatkan keuangan negara, memperkuat supremasi hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di sekitar keuangan publik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kasus LPEI menunjukkan lemahnya etika bisnis dan kontrol internal. Hal ini terlihat dari proses pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai prosedur, minimnya pengawasan terhadap kelayakan debitur, serta adanya indikasi manipulasi dokumen dan penyalahgunaan dana oleh beberapa pihak. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran etika berdampak sistematik pada keuangan negara dan reputasi institusi. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap LPEI dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, reformasi tata kelola dan transparansi kredit. LPEI perlu melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Peningkatan transparansi dalam proses pemberian kredit harus menjadi prioritas. Misalnya, dengan mempublikasikan secara terbuka proses penilaian kelayakan debitur, alur pengambilan keputusan, serta hasil pengawasan internal dan eksternal. Sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses publik dapat membantu mendeteksi dini adanya indikasi penyimpanan serta memudahkan pihak eksternal untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya yang kedua, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat. Pengawasan internal di LPEI harus diperkuat dengan membentuk tim pengawas independen yang berwenang melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap proses pemberian kredit. Pengawasan eksternal juga harus ditingkatkan, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, BPK, maupun lembaga pengawas lainnya. Proses pemberian kredit harus dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian, termasuk verifikasi dokumen yang ketat, penilaian kelayakan debitur yang objektif, serta pemantauan pengguna dana kredit secara keberlanjutan. Selanjutnya yaitu penutup. Kasus korupsi di LPEI menjadi pengingat pentingnya membangun budaya etika yang kuat dalam proses bisnis. Etika bukan sekedar norma, melainkan pilar utama keberlanjutan organisasi. Semua pihak, baik di sektor publik maupun swasta, bertanggung jawab menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan serta transparansi. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan berita yang kami paparkan dari kelompok 4.
Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru mengenai kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau singkatannya sebagai LPEI.